Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina idil fitri ba'da siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkul azimul akbar. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-safi'u fil mahsar. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Puji syukur karena Allah SWT. Alhamdulillah, di pagi mulia Idul Fitri ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia untuk merayakan setelah kita berhasil melaksanakan puasa sebulan penuh. Akan tetapi di sisi lain kita akan juga bersedih karena banyak di antara saudara kita yang karena beberapa alasan yang kemudian tidak bersama kita. Bisa jadi karena mereka sakit, bisa jadi karena mereka sudah tiada lagi mendahului kita, atau bisa jadi mereka yang tidak bersama kita karena diterpa oleh ekonomi yang kemudian dia bertatih-tatih tidak bisa menghadap Allah melalui jamaah bersama kita. Bersyukur, semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari raya Idul Fitri adalah hari raya kemenangan umat Islam. Makna Idul Fitri adalah kembali berbuka puasa setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kata fitri memiliki kaitan dengan kata fitrah. Kata fitrah bermakna agama yang benar dan tabiat asal kejadian manusia. Maksudnya setiap orang yang berpuasa selama 1 bulan dengan iman dan ikhlas kepada Allah akan diampuni segenap dosanya yang telah lampau. Sehingga pada hari raya ini umat Islam kembali kepada fitrah bagaikan bayi suci bersih, tiada dosa, tiada kesalahan, tiada kejelekan, dan tiada keburukan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kita beridul fitri? Apakah kita akan kembali beridul fitri seperti kesempatan untuk menambahkan maksiat kembali, melampiaskan nafsu kita kembali, seperti hal-hal yang tercela, menghina, membuat ujaran-ujaran kebencian, menebarkan hoak, dan memecah belah umat. Naudzubillah min dzalik. Ataukah kita akan beridul fitri seperti anak-anak yang memandang Idul Fitri itu sebagai kesempatan untuk bermain-main dengan teman-temannya, bersenang-senang, belanja baju baru, dan mendapatkan banyak hadiah dari keluarga dan sanak saudara. Allahu akbar, walillahil hamd. Tentu itu bukan pilihan buat kita. Ibnu Rajab dalam kitabnya menjelaskan, laisal id liman labisa jadid, inamal id liman ta'atuh, tajidu laisal id liman tajmala bil basi warukub, inamal id liman ghafarat lahud dunub. Yang artinya hari raya Id tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang memakai pakaian baru tanpa cacat. Hari Id diperuntukkan bagi orang yang semakin tambah ibadah dan taatnya. Hari raya Id tidak diperuntukkan bagi orang yang bagus pakaian dan kendaraannya. Hari Id diperuntukkan bagi orang-orang yang diampuni dosanya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu hendaknya kita beridul fitri dengan cerdas, yaitu menghidupkan tradisi yang amat baik,
yaitu saling memaafkan, atau lebih dikenal di Indonesia dengan istilah halal bihalal. Saling silaturahmi, yang memiliki kesalahan meminta maaf kepada yang disalahi memberikan maaf kepada yang bersalah. Tradisi ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-A'raf ayat 199. Hudil afwa wal ma'ruf bil urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semakin jelas, mumpung hari ini semua orang sedang bahagia dengan menyambut Hari Raya Idul Fitri, semua orang mudah memberi maaf, semua orang dalam keadaan lapang. Mari kita memanfaatkan momentum berharga ini untuk saling bermaafan. Istri kepada suami, murid kepada guru, bawahan kepada atasan, anak kepada orang tua atau sebaliknya. Kita lakukan saling memaafkan dengan ikhlas tanpa ada paksaan. Dengan saling memaafkan dan saling berkasih sayang, kita akan semakin ringan menjalani problema-problema hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhir-akhir ini umat Islam mendapat ujian dengan banyaknya tragedi kemanusiaan yang terjadi di berbagai negara mayoritas Islam. Seperti di Palestina, Israel terus melakukan genosida di Palestina, terus menimbulkan korban jiwa yang penderitaan warga muslim, kekerasan, penggusuran, dan pembatasan akses serta tempat-tempat suci merupakan bagian dari masalah yang dihadapi di sana. Sementara itu, umat Islam dilumpuhkan hingga kesulitan untuk memberikan bantuan kepada saudara kita yang sedang menghadapinya. Berikutnya juga kita dengar penganiayaan dan pengusiran etnis Rohingya yang sebagian besar beragama Islam. Kemudian di Cina juga di Uyghur, serta umat Islam yang ada minoritas populasinya, semuanya mengalami tragedi krisis kemanusiaan. Kemudian jutaan orang dipaksa mengungsi dan hidup dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemudian di lingkungan kita juga terjadi ekonomi yang kurang stabil, di mana komoditas pertanian kita kurang stabil dalam perekonomiannya, dalam pemasarannya dan sebagainya. Ini semua kejadian yang bisa kita alami, yang kita bisa rasakan. Hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah, kondisi sulit seperti ini sebenarnya juga pernah dialami oleh sahabat Rasulullah SAW. Walaupun tentunya keadaannya sangat berbeda dengan kondisi saat itu. Kemudian ada sahabat yang memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah. Ada sahabat yang memberanikan diri untuk dinasihati oleh Rasulullah SAW, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian datang kepada Rasulullah dan Rasulullah SAW memberikan nasihatnya. Setelah Abu Dzar menyampaikan perihalnya, Rasulullah bersabda, "Ya Abu Dzar, jaditis safinah fa innal bahra amiq wa hudiz zada kamilan fa innas safara ba'ida wa khafifil himla fa innal aqabu kanud wa ahlisil amal fa innan naqada basirun." Yang artinya, wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya jauh. Ringankanlah beban bahwa karena lereng bukit sulit untuk dilalui, dan ikhlaslah beramal karena Allah Maha Teliti. Hadirin jamaah Id yang dimuliakan Allah, pesan Rasulullah dalam hadis disampaikan dalam rangka hal-hal yang tersirat. Pengertiannya tersembunyi dalam kata-kata kiasan di dalamnya. Nasihat itu boleh disampaikan kepada sahabatnya, akan tetapi nasihat itu juga kepada kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nasihat pertama,
jadidis safina fa inal bahra amik. Perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam. Kapal di sini diartikan sebagai niat, maksud dan tujuan hidup. Yang kita umat Islam sepakat bahwa tujuan hidup kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Laut yang dalam melambangkan kehidupan dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan. Maknanya kita harus senantiasa memperbaharui niat kita agar tulus, agar tetap lurus dan ikhlas dalam menjalani hidup, serta membersihkan hati dari segala bentuk penyakit hati. Niat merupakan hal pokok dalam setiap perbuatan. Sebelum seseorang hendak berlayar, ia harus memastikan kapal dan kondisi siap aman, memeriksa mesin, mempertimbangkan cuaca dan lain-lain. Begitu pula dengan hubungan niat dan amal. Artinya, seseorang yang ingin melakukan sesuatu hendaklah menertibkan rencana dan tujuan yang bagus. Selain memantapkan langkah, juga membantu seseorang untuk lebih fokus pada arah garisnya, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Niat adalah pekerjaan hati, karena itu ia bersifat sembunyi. Tak ada orang lain yang bisa menyaksikan kecuali Allah dan dirinya sendiri. Di bibir bisa berkata A, tapi siapa tahu ia berkehendak yang lain. Itulah sebabnya ibadah sebagus apapun, apabila tak disertai dengan niat yang baik, maka akan menjadi sia-sia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tetapi perbuatan sekilas terlihat remeh. Niat tertata dengan baik maka akan menjadi nilai. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim disebutkan, kam min amalin tasawwuru bi suratil a'malid dunya wa yasirru bi husni niyah minal a'malil akhirah. Kam min amali tasawwuru bi suratil a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Yang artinya, banyak perbuatan yang nampak sebagai perbuatan duniawi berubah menjadi perbuatan ukhrawi lantaran niatnya yang bagus. Banyak pula perbuatan yang kelihatan perbuatan ukhrawi bergeser menjadi perbuatan duniawi lantaran niatnya yang buruk. Oleh karena itu, penting buat kita yang kita lakukan, apapun amal kita, harus kita luruskan niat kita, utamanya dalam menghadapi kehidupan kita yang sangat fana ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nasihat kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahdi zada kamilan fa innas safara ba'id, yang artinya ambillah bekal yang cukup karena perjalananmu jauh. Rasulullah mengingatkan Abu Dzar, dan ketika semua usaha untuk menumpuk perbekalan sesempurna mungkin karena perjalanannya haruslah sangat panjang. Yang dimaksud di sini adalah tentu perjalanan akhirat yang penuh dengan jerih payah, perjalanan yang lebih payah dari perjalanan dunia. Yang dimaksud perjalanan ini adalah perjalanan menuju akhirat. Kita tahu bahwa bekal kita ke akhirat bukanlah bekal-bekal duniawi. Yang kita bekalkan adalah amal kebaikan. Selebihnya, baik itu mobil, kendaraan, jabatan, popularitas, akan ditinggalkan begitu saja. Di akhirat akan berlangsung pembalasan atas segala perilaku kita semuanya di dunia, baik yang cukup bekal maupun yang akan menyesal, karena nanti akan banyak orang-orang yang menyesal ketika tidak sesempurna mungkin mempersiapkan dirinya untuk membawa bekal. Di dalam surat Al-Fajr ayat 24, Allah berfirman, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amalan-amalan soleh untuk hidupku ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cakupan amal soleh sangatlah luas, tak hanya meliputi ibadah ritual semacam sholat, wirid, atau puasa. Amal soleh juga berupa membantu pendidikan anak-anak yang miskin yang sedang kesusahan.
juga upaya untuk memperbaiki masjid adalah bagian daripada amal-amal kebaikan. Dan mumpung di hari lebaran, bersilaturahmi saling memaafkan adalah bagian-bagian dari amal soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nasihat ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar adalah wa khaffifil himla fa innal aqabatu kanud. Ringankan beban bawaan karena lereng bukit sulit untuk dilalui. Yakni perintah untuk meringankan beban bawaan karena terjal dan likunya lereng gunung yang dilintasi. Perjalanan yang jauh dengan tingkat kesulitan yang tinggi menuntut seseorang untuk mempertimbangkan barang-barang bawaan dalam bepergian. Ini merupakan kiasan untuk tidak terlalu meninggalkan beban dunia, untuk jangan terlalu membawa beban yang sangat berat, meninggalkan dunia yang bakal menghambat perjalanan akhirat. Nabi mendorong umatnya agar tidak terlalu terpukau dengan kehidupan dunia, karena semakin banyak pula beban yang akan dipertanggungjawabkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nasihat yang keempat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar adalah wahlisil amal fa innan naqada basirun. Ikhlaskanlah beramal karena Allah Maha Teliti. Adalah al-ikhlas al-amal, murnikanlah perbuatan hanya untuk tujuan mencari ridha Allah. Jika kita belajar fikih, ikhlas tidak salah satu dari rukun dalam melakukan perbuatan itu, tetapi ikhlas merupakan ruh di mana kita akan melakukan itu. Ikhlas juga memiliki pesan beramal kepada Allah dengan semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah 4 pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar, yang sebenarnya adalah pesan Rasulullah kepada umatnya, kepada kita semua dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan kefanaan ini. Semoga menjadi bekal kita dalam menghadapi Idul Fitri dan masa depan kita. Allahu Akbar, Wallahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, marilah kita contoh untuk puasa ini. Kita contoh puasanya ulat. Sebelum berpuasa ia menjadi hewan yang menjijikkan, namun setelah berpuasa selama beberapa waktu ia menjadi kupu-kupu yang bersih dan disukai oleh banyak orang. Jangan sampai kita berpuasa seperti ular. Tiada perbedaan selama melakukan puasa, bahkan setelah puasa ular lebih ganas dari sebelumnya. Naudzubillah min dzalik. Kita bisa memilih apakah kita ingin menjadi seperti ular atau menjadi seperti kupu-kupu. Akhirnya, marilah kita berdoa, menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dan umat Islam dimanapun kita berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad al-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duhai Allah, sungguh kami bersaksi bahwa Engkaulah Allah, tiada Tuhan selain Engkau, yang Maha Esa, tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya Allah ya Ghafur, duhai Sang Maha Pengampun, ampunilah seburuk apapun masa lalu kami, ampunilah senista apapun perilaku kami, ampunilah sejelek apapun akhlak kami, ampunilah sebesar apapun dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kecil kami, baik kami sadari atau tidak kami sadari, yang kami tampakkan dan yang kami sembunyikan. Ya Ghafar, ampunilah dosa mata kami, ampunilah dosa lidah dan mulut kami, ampunilah dosa tangan kami, ampunilah dosa kaki kami, ampunilah dosa pikiran dan hati kami.
Ya Allah, kami ini datang padamu, mengetuk pintu ampunanmu, mengharap kasih sayangmu. Janganlah tinggalkan kami ya Allah, janganlah hinakan kami ya Allah. Penuhlah kami ya Allah dalam dekapan kasih sayangmu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu bapa kami, maafkan mereka ya Allah, sayangilah mereka, muliakanlah ya Allah. Rabbana, janganlah kau jadikan Ramadan kemarin sebagai Ramadan yang terakhir buat kami. Terimalah kami dengan Ramadan, yang temukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, tolonglah dan menangkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin, para mujahidin di jalanmu dimanapun mereka berada. Tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin, para mujahidin Palestina. Bebaskan Masjidil Aqsa dan Palestina, khususnya Gaza. Tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin dan pejuang Hamas. Ya Allah, bantulah pula saudara-saudara kami muslim yang menjadi mujahidin di Rohingya, di Uighur, di Afghanistan, di Kashmir, Irak, Chechnya, dan negeri-negeri yang sekarang sedang tertundas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.